Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun kita berada, yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Quran Al-Karim, majelis tafsir Al-Jalalain oleh Al-Imam Jalaluddinul Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masih pada ayat yang ke-75. Dalam surat Al-Baqarah masih membicarakan tentang yang berkaitan dengan kisah orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka saking kerasnya hatinya, saking kakunya hatinya, sulit untuk menerima kebenaran meskipun telah berbagai macam tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka hadirkan atau mereka ketahui, mereka saksikan, tapi itu tidak cukup membawa mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan penentangan demi penentangan, yakni pengingkaran demi pengingkaran, pembangkangan demi pembangkangan mereka lakukan terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'un, apakah kalian berharap, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. At-tama'u itu berharap dengan harapan yang sangat. Apakah kalian itu sangat berharap, wahai orang-orang yang beriman? Ayyu'minu lakum, mereka orang-orang Yahudi itu mau beriman kepada kalian, mau beriman kayak imannya kalian, mau beriman kayak imannya orang-orang mukmin. Ay al-Yahud, yu'minu dhamirhum, mereka yang ada pada ayat ini adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Waqad kana fariqum minhum, faqad kana fariqun ay ta'ifah, padahal telah ada sekelompok minhum dari kalangan mereka. Siapa mereka sekelompok itu? Ahbarihim, ahbaruhum, para tokoh-tokoh mereka, para pendeta, para tokohnya, para ulama orang-orang Yahudi. Mereka itu yasma'una kalam Allah, mereka harus mendengar ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka harus mendengar firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Fit Taurat, maksudnya adalah firman Allah dalam kitab At-Taurat. Summa yuharrifunahu, tapi ternyata mereka malah yuharrifunahu, mereka malah mengerubahnya, ayyuhayyirunahu, mereka merubahnya. Mim ba'di ma aqaluh, setelah mereka memahaminya. Ay fahimu, setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu kalau annahum muftarun, mereka tahu kalau mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kedustaan. Wal hamzatul lingkar, hamzah pertanyaan, apakah, dalam firman Allah afatatma'un, itu adalah pertanyaan yang maknanya untuk mengingkari. Ai la tatma'u, jangan kalian punya harapan. Wis ra usah ngarep-ngarep, wis enggak usah ngarep-ngarep, gitu ya.
falahum sabiqatun fil kufri. Mereka pernah punya pengalaman masa lalu yang pahit berkaitan dengan kekufuran. Para Allah wa iyyakum. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Kalian itu wahai orang-orang yang beriman, setelah mendengar semua cerita tentang orang-orang Yahudi, bagaimana mereka itu dulunya adalah kaum yang tertindas, terhina, mau kemudian mereka diselamatkan oleh Allah lewat Nabi Allah Musa alaihissalam, dibawa keluar dari Mesir, meninggalkan negeri Mesir, dengan mata kepala mereka sendiri mereka menyaksikan kebesaran kekuasaan Allah. Ini laut terbelah, kemudian Fir'aun tenggelam dengan bala tentaranya. Mereka kemudian berjuang, bergerak menuju ke arah Baitul Maqdis dengan berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir adalah bagaimana orang yang wis mati, orang yang sudah mati bisa hidup kembali atas perintah Allah, dipukul dengan bagian dari sapi yang telah mereka sembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah melihat, menyaksikan semua yang mereka lihat, keagungan, kebesaran, kemahadasyatan Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka itu nggak mau beriman. Loh, nek sing nyaksikan naik, mereka itu nggak mau beriman. Apalagi orang-orang Yahudi yang ada di zaman kalian, sehingga melihat langsung kebesaran, kejadian, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada orang-orang di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Wis toh, nggak usah Arab-Arab, gini, nggak usah banyak berharap, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Afadat maut, apakah kalian itu masih ngarap-ngarap? Dalam arti ini adalah pertanyaan untuk mengingkari. Wis nggak usah, kalian itu nggak usah berharap-harap agar mereka mau beriman. Apakah mereka nggak mungkin bisa beriman? Bisa, tapi sulit untuk digambarkan mereka mau beriman. Lawong yang tahu langsung kejadiannya aja nggak mau beriman, apalagi yang setelahnya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka itu loh, orang-orang sebelum kalian itu loh, mereka itu tahu kalau itu firman Allah dirubah-rubah dewi, diganti-ganti sesuai dengan hawa nafsu mereka, padahal mereka tahu kalau berdusta nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menceritakan tentang orang-orang yang ada di zaman itu, tentang peristiwa orang-orang Yahudi. Wa idza laqu ay munafiqul yahud, apabila orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi itu mereka bertemu. Orang Yahudi itu ada dua jenis di zaman Rasulullah SAW. Ada orang Yahudi murni Yahudi, menampakkan kekufurannya, menampakkan kebenciannya kepada kaum muslimin, dan mereka adalah orang-orang Yahudi murni Yahudi. Yang kedua, ada orang-orang Yahudi yang agamanya Yahudi, keyakinannya masih Yahudi, tapi pura-pura masuk Islam, pura-pura dekat dengan kaum muslimin, padahal hatinya kufur, padahal hatinya nggak benar. Mereka lah orang-orang yang beliau sebutkan di sini dengan istilah munafiqul yahud, orang-orang munafik di kalangan orang-orang Yahudi. Alladzina amanu, apabila mereka orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dengan kaum mukminin, qalu, mereka mengatakan amanna, kami sudah beriman. Apa makna imannya? Bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyun, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah benar-benar seorang nabi. Wa huwal mubasysyaru bihi fi kitabina, dan beliau yang adalah sosok yang diberitakan, yang dikasih kabar gembira dalam kitab Taurat, Taurat kami. Kenapa? Karena dalam kitab Taurat itu gamblang disebutkan. Nabi Musa alaihissalatu wassalam juga gamblang menyebutkan bagaimana nanti di akhir zaman akan muncul seorang nabi
yang menyempurnakan ajaran Taurat, yang menyempurnakan ajaran Injil. Dan sifat-sifatnya, kriteria-kriterianya, ciri-cirinya telah disebutkan dengan amat sangat gamblang, amat sangat terperinci dalam kitab Taurat. Sampai-sampai dalam Al-Baqarah Rabbuna Jalla wa'ala itu menggambarkan orang-orang Yahudi itu kenal sosok Nabi akhir zaman yang diberitakan dalam Taurat, yang diceritakan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam itu dengan sangat jeli, dengan sangat detail. Sampai-sampai bahasanya itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu ngenali Nabi akhir zaman itu koyok mereka ngenali anak-anak mereka sendiri. Lah anak itu loh kalau kita di ruang tengah, kemudian ada pintu di luar itu tiba-tiba buka, itu loh kita kenal, oh ki anakku si fulan, ki anakku si fulan. Gaya ngerti. Gaya buka pintu nih, gaya melakuni itu tahu. Kayak semacam itu penggambaran Al-Quran menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi mengenali sosok Nabi akhir zaman. Sehingga orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman itu mereka mengatakan amanna, kami telah beriman dengan Muhammad sebagai seorang nabi dan dia adalah nabi yang diberitakan oleh kabar gembira dalam kitab Taurat. Wa idza khala raja'a ba'dhum ila ba'dhin. Nah, apabila mereka balik ketemu lagi dengan tokoh-tokoh Yahudi, mereka balik ketemu lagi dengan orang-orang Yahudi, sesama Yahudi, qalu, mereka mengatakan ai ru'asa'uhum alladzina lam yunafiqu liman nafaq. Tokoh-tokoh mereka yang mereka itu Yahudi murni, gak pura-pura masuk Islam, kepada orang-orang yang masuk Islam, kepada orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Jadi qalu ini yang ngomong siapa? Orang-orang yang murni jelas-jelas kufur, menampakkan kekufurannya, bicara kepada orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Atuhadditsunahum, apakah kalian itu ngomongi mereka orang-orang mukmin itu, ai al-mu'minin, bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang Allah beritahukan kepada kalian, ai arrafakum fit taurati min na'ti Muhammadin, yang Allah beritahukan kepada kalian dalam Taurat tentang ciri-ciri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyuhajjukum, kalau kalian itu ngomong, kalian itu cerita, lah mereka nanti itu bisa debat kalian. Ai liyukhasimukum, mereka nanti bisa ngomongi, berdebat, berdialog dengan kalian. Walam lisairurah, lam dalam lafadz liyuhajjukum itu lam yang nanti efek akhirnya menunjukkan efek akhir. Lam itu kan macam-macam, ada yang li ta'lil, ada yang ini, ada yang itu. Lah lam di sini maknanya dari lisaururah. Nah, kamu jangan berbuat begini. Nanti nek kamu berbuat begini jadinya itu ngene loh. Itu mana lisairurah. Jadi ini itu semacam itu. Jadi liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Mereka nanti akan bisa dialog, akan bisa debat kalian di sisi Tuhan kalian fil akhirah, di alam akhirat. Wa yuqimu 'alaikumul hujjata fi tarki ittiba'ihi, lalu mereka akan menegakkan hujjah atas kalian. Kenapa kok enggak mengikuti Nabi akhir zaman itu? Ma'ilmikum bisadqihi, padahal kalian tahu kalau Muhammad itu benar tatkala dia ngaku jadi seorang nabi. Afala taqilun, kamu itu enggak mikir toh. Afala taqilun, kamu itu enggak mau mikir toh. Annahum yuhajjunakum, mereka akan bisa membantahi kalian idza haddastumuhum, yani apabila kalian ngomongi, menceritakan kepada mereka tentang peristiwa tersebut. Fatantahu, berhenti yo, jangan ngomong-ngomong lagi, jangan kumpul-kumpul lagi dengan mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat gambaran.
Lihat gambaran orang-orang Yahudi. Jangan sampai kita terpengaruh atau kita sampai bergaya kayak orang-orang Yahudi. Mereka itu yakin seyakin-yakinnya kalau Muhammad SAW itu adalah Nabi yang benar. Mereka itu yakin seyakin-yakinnya kalau dia adalah sosok yang diceritakan dalam Taurat dan Injil. Mereka itu seyakin-yakinnya kalau diri mereka yang gak mau beriman itu salah. Mereka yakin seyakin-yakinnya kalau punya kewajiban beriman kepada Nabi akhir zaman itu. Tapi masalahnya mereka nggak mau. Nah, berusaha untuk menentang kebenaran padahal mereka tahu kalau mereka di atas kesalahan. Dan itu salah satu di antara ciri yang Allah ulang-ulang dalam Al-Quran tentang sifatnya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ini sifat yang sangat berbahaya. Wong menentang kebenaran karena dia nggak tahu kalau itu kebenaran, itu enteng, gampang dijak dialog, dijak diskusi, dikasih hujah, itu gampang terima. Orang itu kalau nggak tahu, kalau nggak mau mengikuti kebenaran karena dalam pikirannya itu ada syubhat, hal-hal yang ganggu pikirannya, gini itu mudah. Bisa dikikis, bisa dijak diskusi gitu. Tapi ngajak orang yang tahu kalau dia salah, tahu kalau lawannya itu benar, tapi sengojo nggak mau beriman, itu adalah sesuatu yang amat sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena kalau sudah semacam itu sulit kemudian orang itu untuk mengajak dia mendapatkan kebenaran, karena dia tahu kalau dia itu nggak benar, karena dia tahu kalau dia itu salah, hanya karena mungkin gengsi, hasad, iri, dengki dan macam-macamnya akhirnya menjadikan dia itu melakukan hal-hal yang semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awana ya'lamun, tidakkah mereka itu mengetahui, al-istifham lit-taqrir wal waw ad-dakhil 'alaiha lil 'athf. Pertanyaan dalam apa itu apakah? Itu adalah untuk menetapkan. Wal waw dalam lafaz awala, mestinya kan ala. Awala. Waw di sini artinya adalah untuk menunjukkan ataf. Jadi pembicaraan ini masih berlanjut dari ayat yang sebelumnya. Enggak ayat yang terputus dengan ayat sebelumnya, itu bukan, tapi masih lanjutan kisahnya. Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka iklankan, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka umumkan. Ma yukhfuna wa ma yudhirun, apa yang mereka sembunyikan lakukan dengan rahasia, enggak ada orang yang tahu. Wa ma yudhirun, dan apa yang mereka nampakkan, diamalkan secara terbuka terang-terangan. Wa min dzalika wa ghairihi, dari perbuatan itu maupun perbuatan yang lain. Fa yar'au an dzalik, lalu mereka itu akan melakukan hal semacam tersebut. Jadi hal yang semacam itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian ngomong kepada mereka, lah sampai ya itu loh, kamu itu loh enggak mau beriman tuh loh, yo napo. Bukannya kalian tuh ngerti bahwasanya Allah itu mengetahui amalan orang secara terang-terangan maupun amalan orang secara rahasia. Allah itu tahu. Mau kalian lakukan secara terbuka, ya Allah ya tahu. Mau kalian lakukan secara tertutup juga Allah itu juga mengetahui. Tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, para ikhwan dan para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih melanjutkan kisah orang-orang Yahudi. Wa minhum, dan di antara mereka itu al-Yahud, orang-orang Yahudi, ada ummiyun. Ummiyun itu orang-orang awam. Enggak semua orang Yahudi itu orang-orang pintar. Wa minhum, dan diantara mereka orang-orang Yahudi itu al-Yahud, orang-orang Yahudi, ada ummiyun, orang-orang yang ummi.
Jadi orang-orang yang ummi, awam, orang-orang yang awam. Ay la ya'lamunal kitabah, orang-orang awam yang gak iso maca kitab, yang gak iso mempelajari Al-Qur'an. Alkitab afwan. Yaitu At-Taurah. Illa lakin amaniya. Tapi mereka itu iso angen-angen. Amaniya di sini artinya adalah akadzib, kedustaan-kedustaan yang talaqauha min ru'asaihim fa'tamaduha. Kedustaan yang mereka terima dari tokoh-tokoh mereka, lalu mereka menjadikan itu sebagai sandaran hidup, sandaran bersikap. Wa in ma hum. Jadi in artinya adalah ma, dan tidaklah mereka fi jahdi nubuwatin nabiyyi, jadi dalam mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihi dan yang lainnya, mimma yakhtaliqunahu yang mereka buat-buat, illa yadhunnun, mereka itu hanya yani reka-reka, mereka itu hanya semacam itu. Nah, illa yadhunnuna dhannan wala ilma lahum, dan mereka tidak memiliki ilmu sama sekali berkaitan dengan hal tersebut. Wallahu alam bisawab. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lanjutannya masih menceritakan ini ayat yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi itu panjang banget, bertele-tele, panjang lebar, untuk sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya bagaimana seorang itu bersikap menghadapi hidup, jangan sampai tercela, tersakiti, jangan sampai tercela, jangan sampai kepada orang-orang yang macam-macam itu. Allah. Tab. Fawailun ay syiddatu azab, maka wail, yani celakalah gitu kalau bahasa terjemahan bebasnya biasanya. Maknanya adalah syiddatu azab. Wail istilah adalah azab yang sangat pedih, maka azab yang sangat pedih itu akan menimpa lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, yang mereka itu menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Yaktubuna alkitaba biaidihim ay mukhtalifan min indihi, ditulis-tulis dewe, berselisih dewe. Yani summa yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka buat-buat ini seakan-akan datang dari Allah. Yani hadza min indillah liyashtaru bi thamanan qalila, akan mereka itu membeli dengan harga yang murah, thamanan qalila. Nah, minad dunya, dari kehidupan di alam dunia ini, wahumul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Ghayyaru sifatan nabiyyi fit Taurati wa ayat ar-rajmi wa ghairiha, mereka berani-beraninya merubah sifat Allah dalam sifat Allah, sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merubahnya dalam Taurat. Mereka juga merubah ayat tentang rajam, mereka juga merubah hal yang lainnya. Wa katabuha ala ghilafi ma unzil, lalu mereka menulis pada barang yang ada dalam kitab yang diturunkan kepada mereka. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah bagi orang yang menulis pada tangan-tangan mereka, minal mukhtalaqi, dari hal-hal yang didustakan itu. Fawailul lahum mimma yaksibun, maka celakalah untuk mereka dari apa yang mereka itu kerjakan. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, min rusya, dari apa itu? Nyuap, dari perbuatan nyuap tersebut. Masih membicarakan dengan orang-orang Yahudi bagaimana mereka itu bersikap, bagaimana mereka berbuat, bagaimana mereka itu kurang ajarannya dalam mensikapi hal-hal yang semacam ini. Wallahu a'lam. Insyaallah sebenarnya para jemaah sekalian yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang
bi'idin rabbina jalla wa'ala, masih dalam dialog berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Wallahu alam bi as-shawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi bicara dalam ayat 75, 76 itu diceritakan yang salah satu di antara isi ceritanya adalah wong Yahudi itu wong pinter-pinter, banyak tanya-tanya tentang ilmu, tanya-tanya tentang kebenaran. Tapi kok tetap tadi nih koyo ngono. Jadinya itu semacam itu. Lah, mereka itu disebutnya kafir, fasik atau munafik gitu. Mereka itu disebutnya itu kafir, fasik atau munafik. Bedanya antar ketiganya itu apa? Jadi kafir itu orang yang mengingkari kebenaran agama Islam. Wong sing gak percaya benere agama Islam. Ya gak ngakui Al-Quran, ya gak ngakui As-Sunnah, ya gak ngakui Nabi, ya gak ngakui ini, ya gak ngakui itu. Pokoknya dia itu kafir. Ini keluar dari agama. Walhamdulillah. Itu namanya kafir. Gitu ya. Yang kedua, fasik. Fasik itu orang muslim tapi dia itu berbuat kemaksiatan, melakukan dosa-dosa besar. Wong mukmin tapi zina, wong mukmin tapi maling, wong mukmin tapi berbohong, orang mukmin tapi ini, orang mukmin tapi itu namanya fasik. Kalau dia mukmin iya, kafir mboten. Yang ketiga munafik. Munafik itu apa? Munafik itu gambarannya adalah orang-orang yang mereka itu menampakkan satu amal berbeda dengan isi hatinya. Jadi antara luar dan dalamnya beda, maka itu maknanya adalah munafik. Maknanya adalah nyinimu munafik. Atine ngomong kalau dia itu sudah datang, ternyata faktanya belum, munafik. Kalau dia itu ngakunya iman, ternyata kafir, maka munafik. Semacam itu munafik. Jadi kita itu ada istilah kafir, ada istilah fasik, ada istilah munafik. Lah, orang-orang Yahudi itu pada kelompok mana? Orang-orang Yahudi itu pada kelompok kafir. Ini pada kelompok kafir. Orang-orang itu adalah orang-orang kafir. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, para jamaah Allah Ta'ala. Loh, terus tadi dalam cerita tadi kok ada orang-orang munafik Yahudi. Orang-orang munafik di kalangan mereka itu namanya juga orang berbuat itu kadang-kadang ya itu, ini ada itu. Jadi sampai ada di antara orang-orang Yahudi itu yang mereka itu ngaku muslim, ya wong beriman ya melakukan ibadah-ibadah keislaman. Mereka itulah yang kemudian dikenal dengan orang-orang mustasyrik, orang-orang yang mereka itu mempelajari Islam bukan untuk mengenal Islam tapi untuk menghancurkan cari-cari kesalahan dalam agama Islam ini. Wallahu alam. Jadi kesimpulannya orang-orang Yahudi itu kafir, bukan sekedar fasik atau yang lainnya. Wallahu alam. Nah, izin bertanya Ustadz, di keluarga besar kami biasa mengadakan perkumpulan keluarga setiap 6 bulan sekali. Selain kumpul juga ada acara arisannya Ustadz. Sistem arisannya adalah melakukan pengocokan nama, nanti nama yang keluar akan menjadi tuan rumah dan sekaligus menjamu makan. Setelah selesai makan baru dikumpulkan uang arisannya, kemudian diberikan ke tuan rumah yang telah menjamu makan tadi.
Dan begitu seterusnya Ustadz, sampai putaran atau sampai gilirannya habis Ustadz. Hukum sistem arisan seperti ini bagaimana Ustadz hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khair. Silakan Ustadz. Baik. Yang ditanyakan tentang setiap 6 bulan sekali itu melakukan acara kumpul keluarga itu adalah amal kebajikan, amal kebaikan. Oke. Salah satu di antara perintah agama itu adalah menyambung hubungan kekerabatan, menyambung hubungan silaturahim, menyambung kerabat, sanak dulur gitu ya, disambung. Bagaimana tetap nyambung nggak putus, tetap nyambung nggak putus. Nah, hukum asalnya jenenge nyambung itu ya ketemu fisik, ya salaman, ketemu fisik. Tapi kalau kemudian di zaman sekarang orang itu pada sibuk, mobilitasnya tinggi, kemudian dia tidak lagi mampu melakukan itu, ya minimalnya via telepon, via ini, via itu, minimalnya. Tapi kalau kemudian dia itu mampu untuk ketemu, maka itu yang lebih utama. Nah, yang dilakukan oleh keluarganya dengan bahwasanya sebulan sekali itu kumpul yang ketemu, yang ngobrol gitu dan macam-macamnya, maka itu adalah satu amal yang mulia, satu amal yang agung. Itu pertama. Nah, tapi kemudian ada masalah tadi muncul, tapi kemudian kita pakai arisan. Ini pakai arisan. Arisan itu bukan untuk dapatkan barang. Ya, sekedar arisan, kemudian nanti dari tuan rumah itu yang tertunjuk maka dia akan jadi tuan rumah dan mempunyai tanggungan untuk memasakkan ini, masakan itu karena mereka itu bertemu. Bagaimana dengan arisan semacam itu? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Karena itu hukum asalnya adalah arisan itu untuk nyumbang acara reuni keluarga itu bulan depannya. Ada yang dapat ini, dapatnya lebih, alhamdulillah, dapatnya kurang ditambahi oleh yang lainnya. Itu adalah satu amal kebajikan, nggak ada masalah sama sekali. Jadi wallahu a'lam bishawab. Nah, izin bertanya Ustadz, apabila ada seseorang yang hamil sebelum nikah, kemudian setelah melahirkan, apakah anaknya itu boleh memanggil ayah biologisnya tadi dengan panggilan ayah Ustadz? Kemudian bagaimana hukumnya, apakah mahram atau tidak Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullahu khair. Salah satu di antara hal yang rumit di negeri kita adalah banyaknya perbuatan zina. Terasa bebas padahal negeri muslim. Bahkan sematan sebagai negeri muslim terbesar dunia adalah negeri kita, Indonesia. Nah, tapi sesuatu yang tidak dapat kita ingkari adalah adanya perzinaan di tengah-tengah kaum muslim. Kalau kemudian sampai terjadi perzinaan, kemudian wanitanya itu hamil, kemudian lahirkan anak, apakah ada hubungan antara si anak itu, anggaplah anak itu perempuan gitu ya, dengan ayah biologisnya? Nah, katakan perlu untuk diperinci. Pertama, kalau pertanyaannya itu adalah apakah ada hubungan kemahroman, Anda katakan ada. Jadi kalau memang persusuan aja menjadikan orang itu yang asalnya nggak mahram jadi mahram, persusuan. Apalagi kalau ini tuh kaitannya dengan semua tubuhnya dia itu asal usulnya adalah air mani orang tadi. Kalau dalam bahasa yang paling gampang di negeri kita yang menggunakan aja istilah ayah biologis. Bocah ini, anak ini secara totalitas sumbernya yang dari dia. Maka kalau kemudian yang persusuan aja dianggap mahram, apalagi yang ini lebih-lebih lagi dianggap sebagai mahram, apalagi dianggap sebagai mahram. Nah, faridan azani Allah wa iyyakum. Ini semacam itu dari sisi kemahraman. Tapi apakah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang lainnya berlaku, saling mewarisi, menjadi wali dan macam-macamnya? Enggak. Karena secara syar'i hubungan antara anak perempuan tadi dengan bapak biologisnya adalah hubungan
yang tidak dibenarkan, hubungan yang tidak dibenarkan, sehingga tidak bisa berlaku hukum syar'i tersebut. Tapi nek kemahroman, iya kemahroman. Apalagi kalau kemudian setelah terjadi itu kemudian menikah dengan yang dia pernah berzina dengannya, maka itu jelas lebih-lebih lagi, karena anak itu jadinya adalah dari sisi biologis adalah memang anak, yang kedua dari sisi yang lainnya dia adalah kandungan menantunya tersebut. Wallahu alam. Ini bisa. Jadi kesimpulannya, kalau hamil sudah terjadi sebelum nikah, anak itu namanya anak zina. Apa hubungannya dengan ayah biologisnya? Hubungan syar'inya nggak ada. Makanya ayah biologisnya itu nggak berhak jadi wali, nggak berhak mewarisi, nggak berhak untuk ini, nggak berhak untuk itu. Adapun yang lain yang tidak berkaitan dengan kekhilafan, maka nggak apa-apa. Apa itu hal-hal yang semacam yang lainnya, dia nggak berhak untuk jadi wali karena itu hubungan syar'i. Adapun kalau memang yang berkaitan dengan masalah kemahroman, dia adalah mahram. Kenapa? Ya karena memang sumbernya wanita itu adalah dari bapak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, menikah dengan orang kafir itu ada dua kemungkinan, Ibu. Yang pertama, kafir non ahlul kitab, kayak Hindu, Buddha, Santo, Konghucu dan macam-macam gitu ya. Nikah dengan kafir yang orang kafirnya itu kafir non ahlul kitab, yang bukan ahlul kitab. Ini haram. Mutlak haram, gak boleh. Baik yang laki-laki itu muslim maupun muslimah. Baik yang laki-laki itu muslim atau kafir, sama aja. Nah, itu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Kalian itu jangan menikah dengan wanita-wanita yang musyrik. Jadi seandainya kalian itu lakukan itu dengan wanita-wanita yang musyrik, itu jangan, nggak boleh. Kalau muslim yang welek rupanya jauh lebih dicintai Allah daripada orang kafir tapi di luar hal syar'i tadi. Yang pertama. Yang kedua, adapun kalau orang kafir itu adalah ahlul kitab, kafir Yahudi, kafir Nasrani. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika yang muslimah, jika yang wanita itu adalah muslimah, maka nggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh seorang wanita muslimah berada dalam kendali kepemimpinan seorang yang kafir. Nah, adapun jika yang laki-laki itu yang muslim, yang perempuan itu yang kafir, maka sebagian ulama kita mengatakan boleh aja. Tapi hendaknya difahami, itu kalau tidak memaldorotkan agamanya. Adapun kalau memaldorotkan agamanya, maka nggak boleh. Jadi karena itu nikah itu tidak hanya berkaitan dengan dirinya, tapi juga nanti berkaitan dengan keluarga besar, berkaitan dengan yang lainnya, anak-anak dan yang lainnya, maka itu adalah satu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para ikhwan sekalian, kita sampai di ujung acara kajian kita pada malam hari ini. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bicarakan tadi adalah Allah itu menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Bagaimana orang-orang Yahudi itu dengan segala ilmu yang mereka dapatkan, ternyata ilmu itu tidak bisa membawa kepada pintu hidayah. Karena hati ini kotor, hati ini penuh dengan noda, sehingga kebenaran Islam itu tidak mampu menembus
hati mereka, tidak mampu untuk menembus hati mereka. Dan itu yang perlu untuk kita syukuri kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita termasuk orang-orang yang bisa hidup itu di atas cahaya Allah, cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.